sebagai atau upaya untuk bisa mendorong pertumbuhan industri asuransi di tahun 2023? Peluangnya tadi saya sampaikan di awal cukup banyak. Banyak saya pikir kalau kita mau membabi buta mungkin bisa tumbuh sampai mungkin di atas 16% atau lebih dari tahun lalu. Tapi ujungnya kita harus menjaga bottom line. Jadi tadi saya sampaikan teman-teman di sektor korporasi pun saat ini lebih banyak memberikan edukasi kepada semua stakeholdernya bagaimana kita melakukan mitigasi risiko yang baik. Ya, satu itu. Kedua, kalau di sektor retail bagi saya dan teman-teman di asosiasi juga menyadari semuanya ada beberapa memang yang tidak menghasilkan sesuatu yang baik atau result yang baik. Nah, ini juga lebih kepada bagaimana kita mengevaluasi di internal sehingga terjadilah perlambatan pertumbuhan premi ini. Baik Pak, lalu sebetulnya jika dikaitkan dengan upaya OJK ya Pak untuk bisa mendukung transformasi industri di perasuransian, sebetulnya untuk saat ini program-program yang mungkin akan menjadi fokus usulan dari AUI untuk kedepannya seperti apa? Kalau usulan sudah banyak ya ke OJK, terus terang kami cukup intens ya. Tapi memang tadi di awal saya sampaikan benang merahnya sudah terurai semua dan kami pun cukup intens bicara dengan teman-teman di regulator dalam hal OJK, mana yang menjadi skala prioritas itu memang saat ini sedang dipikirkan oleh OJK karena terlalu banyak persoalan dan persoalan ini harus diselesaikan semua gitu, termasuk regulasinya gitu loh. Baik. Karena kita tidak berdiri sendiri, satu ekosistem lagi. Jadi stakeholder tidak hanya di asuransi tapi kita bersinggungan dengan semua stakeholder gitu. Jadi juga tidak berhubungan dengan satu IKNB misalnya, tapi dengan perbankan, dengan perusahaan pembiayaan dan lain-lainnya gitu. Baik, Pak, lalu jika kita membahas mengenai aturan yang mungkin nanti kedepannya akan diberikan oleh JK begitu ya Pak, ini ada mengenai perasuransian begitu ya Pak dan juga ada mengenai pembiayaan kredit. Betul. Nah, Bapak sendiri melihatnya, penjaminan kredit dan juga pembiayaan kredit. Nah, Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak? Ini suatu peluang ya bagi saya. Tadi saya sampaikan juga kalau asuransi kredit mungkin kita masih bisa coba melakukan mitigasi risikonya ya. Tapi kalau penjaminan saya pikir sekarang juga ada beberapa sudah ada perusahaan penjaminan, ada Askrindo, ada Jamkrindo, ada juga dari grupnya Sinarmas. Saya pikir pertumbuhannya pun cukup signifikan. Jadi saya pikir biarlah kue-kue ini jangan semuanya di industri asuransi umum, berbagilah gitu sehingga kita bisa lebih fokus dan tentunya bagaimana kita melakukan proses mitigasi risiko dengan baik gitu. Baik, tapi sebetulnya untuk artinya urgensinya ya Pak dari OJK sendiri untuk nanti artinya ada asuransi kredit lalu ada penjaminan kredit. Ya. Ini sebetulnya seberapa urgent Pak untuk adanya terbitnya atau regulasi mengenai atau pengaturan mengenai hal ini Pak? Saya sih melihatnya karena ada sedikit tanda kutip mungkin persoalan di waktu ini ya sehingga mereka juga akhirnya melihat pembatasan-pembatasan yang nantinya akan dilakukan kepada perusahaan asuransi umum maupun ke perusahaan penjaminan. Tapi ini juga salah satu faktor yang tentunya tadi di awal kita juga harus mendukung bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi di tahun 2024 seperti yang dicanangkan Pak Jokowi gitu. Jadi ini satu ekosistem lagi gitu. Baik Pak, lalu Pak pertanyaan terakhir. Dalam POJK nomor 11 tahun 2023 ini OJK menetapkan artinya batas akhir ya Pak dari implementasi spin-off UUS begitu di perusahaan asuransi dan juga reasuransi yang paling lambat berada di 31 Desember di 2026. Nah, tanggapan Anda Pak terkait dengan keputusan ini dan juga evaluasinya sebetulnya seperti apa? Jadi harus ada gini, saya memang kebetulan ikut juga di dalam syariah ini kan tidak terlepas dari undang-undang P2SK. Memang ada beberapa faktor perusahaan asuransi yang sudah full place dan yang masih di bawah unit usaha asuransi umum. Saya pikir untuk mencapai pertumbuhan yang telah dicanangkan ini juga agak berat di asuransi syariah ya, khususnya di asuransi umum karena pasarnya pun terbatas gitu loh. Saya pikir di sini perlunya peran pemerintah pun dalam arti bagaimana kita mengedukasi, memberikan literasi kepada masyarakat bahwa asuransi itu selain asuransi umum ada asuransi syariah juga yang berbasis secara murni secara syariah atau ini gitu. Mungkin itu yang menjadi PR-nya ya, memang
Kalau kita lihat pertumbuhan di tahun 2022 itu bisa mencapai 3,8%, tapi saya rasanya di 2023 dengan rencana-rencana akan ada pemisahan jadi full pledge atau ini agak sedikit menurun dalam arti melambat. Saya pikir melambatnya bisa terjadi di bawah 3%. Baik Pak, tapi kalau berbicara mengenai kontribusi unit usaha syariah Ya. di industri artinya perasuransian, selama ini sudah seperti apa Pak? Yang terjadi tadi saya sampaikan mostly mungkin kurang dari 5% ya Pak dari secara portfolionya gitu. Karena memang ini di sektor syariah sendiri masih kurang apa istilahnya kalau saya bilang kurang greget nih gitu. Baik, tapi Walaupun kita mayoritas negara Islam ya, penduduk kita Islam, tapi nggak semua masyarakat itu mau menggunakan asuransi syariah yang berprinsip syariah gitu. Baik, lalu untuk prospek ke depannya sebetulnya dari unit usaha syariah, kalau kita lihat tadi bahwa menyampaikan bahwa memang ternyata walaupun negara kita sebagian besar penduduknya muslim begitu, ini cukup challenging begitu ya. Betul. Untuk bisa membuat unit usaha syariah ini lebih bisa berkembang lagi. Targetnya untuk di tahun 2024 atau mungkin akan ada program-program seperti apa Pak yang mungkin akan bisa membuat unit usaha syariah ini lebih bisa menarik lagi atau mungkin diminati oleh masyarakat kita? Kalau saya lihatnya secara kacamata di industri asuransi umum khususnya memang ini kembali lagi kepada pelaku-pelakunya ya, termasuk pakar-pakar syariah itu sendiri bagaimana menyosialisasikan produk-produk ini sehingga semua daripada penduduk sebagian yang bermayoritas beragama Islam mau menggunakan asuransi berprinsip syariah. Itu aja saya pikir memang perlu effort yang luar biasa juga dari pemerintah gitu loh. Jadi pemerintah pun mungkin dilematis takut nanti ada unsur-unsur yang berbau ras atau sehingga juga mereka berhati-hati. Karena harapan saya di sini ada dua ormas yang cukup berperan penting yaitu Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Peran mereka sangat diperlukan. Kalau mereka memang mau terjun langsung tentunya kepada semua elemen-elemen yang ada di bawahnya, saya yakin sih pertumbuhan 10% akan terjadi. Tapi saya pikir nggak semuanya ternyata pengurus di NU maupun muanya juga mendorong program asuransi syariah berbasis syariah ini. Gitu. Artinya untuk unit usaha syariah atau asuransi yang berbasis syariah ini memang masih dibutuhkan waktu begitu Pak untuk bisa lebih. Kita mirroring ke ini aja lah di Bank Syariah Indonesia. Kalau setelah pasca merger pun pertumbuhannya juga nggak terlalu signifikan. Jadi saya pikir kami pun harus belajar dari mereka juga lah gitu. Baik.